Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Rindia Wahdini. Baiklah, kali ini kita akan membahas tentang teori permintaan dan penawaran. Apakah teman-teman tahu apa itu teori permintaan dan penawaran? Mari kita simak video berikut ini. Selamat menonton. Teori permintaan dan penawaran mendasari pemahaman terhadap konsep pasar. Pengertian pasar tidak hanya dengan menunjuk lokasi fisik, tetapi pasar lebih menunjuk pada adanya hukum atau ketentuan tawar-menawar atau negosiasi untuk transaksi pertukaran antara pembeli dan penjual. Secara sederhana, orang dapat berkata bahwa pembeli akan bertransaksi dengan penjual di pasar. Dalam kondisi seperti ini, transaksi terjadi secara langsung di mana pembeli langsung berhadapan dengan penjual. Kemajuan teknologi yang pesat dewasa ini seringkali transaksi terjadi secara tidak langsung. Artinya, pembeli tidak perlu lagi bertemu dengan berhadapan langsung dengan penjual. Dalam proses transaksi tersebut, tidak jarang melibatkan pihak ketiga, yaitu perantara yang akan dapat merugikan biaya transaksi. Yang pertama, pasar. Berbagai jenis pasar berbeda satu dengan yang lain, sehingga kadang mengalami kesulitan untuk membuat definisi tentang pasar. Pasar tidak hanya dilihat dari jenis barang yang diperdagangkan, tetapi dapat juga dibedakan berdasarkan jangkauan transaksi, yang dapat bersifat lokal, regional, nasional, bahkan internasional. Pasar juga dapat dibedakan berdasarkan waktu terjadinya transaksi karena ada future markets. Pertanyaan mendasar tentang pasar bukan tentang apa itu pasar, tetapi lebih kepada apa peran pasar. Pasar adalah pertemuan permintaan dan penawaran, dan dari pertemuan ini terjadi yang namanya harga. Dengan kata lain, yaitu di pasar terjadi harga sebagai hasil dari pertemuan permintaan dan penawaran. Dengan menggunakan konsep permintaan dan penawaran dan bukan pelaku yaitu pembeli dan penjual, maka dapat diakomodasi konsep transaksi langsung dan transaksi tidak langsung. Apa peran pasar? Pasar berperan menentukan harga melalui apa yang disebut dengan mekanisme pasar dengan instrumennya yaitu permintaan dan penawaran. Berikut ini akan dijelaskan masing-masing harga permintaan dan penawaran. Yang kedua yaitu harga. Harga adalah nilai yang diletakkan kepada suatu barang atau jasa atau jumlah uang yang harus dikeluarkan untuk memperoleh satu unit barang atau jasa. Nilai ini dinyatakan dalam satuan mata uang. Misalnya, untuk secangkir kopi diletakkan nilai sebesar Rp5.000. Artinya, secangkir kopi dihargai Rp5.000 atau untuk mendapatkan secangkir kopi dibutuhkan uang sebesar Rp5.000. Dikatakan harga turun kalau jumlah uang yang harus dibayarkan untuk membayar suatu barang lebih sedikit. Dari contoh di atas, harga secangkir kopi turun dari Rp5.000 menjadi Rp4.000. Sebaliknya, jika jumlah uang untuk memperoleh secangkir kopi harus ditambahkan, maka harga disebut naik. Inilah yang sering disebut harga absolut atau harga nominal. Apabila harga dua jenis barang diperbandingkan akan menggambarkan harga relatif. Kalau sewa bis eksekutif naik relatif dibandingkan dengan sewa bis ekonomi, maka dapat diperkirakan penumpang bis eksekutif akan berkurang. Centrist variables atau other things remain the same adalah penting untuk selalu memperhatikan harga relatif dari barang-barang yang dijual di pasar agar konsumen secara bijak dapat menggunakan uangnya atau yang terbatas jumlahnya dengan pilihan yang terbaik pula. Yang ketiga yaitu hukum permintaan. Beberapa hukum melindungi masyarakat, misalnya larangan mengemudikan mobil habis minum minuman beralkohol, larangan menggunakan obat penenang dan sebagainya. Namun, ada juga hukum lain yang sifatnya alami yang merupakan hasil pengamatan terhadap perilaku masyarakat, baik secara fisik maupun sosial. Salah satu hukum yang alami adalah hukum permintaan yang menunjukkan hubungan antara harga dengan jumlah barang yang diminta.
Sesuai dengan hukum permintaan, jumlah barang atau jasa yang diminta akan berhubungan terbalik dengan harganya. Ceteris paribus dinyatakan dalam hubungan permintaan. Apabila hal-hal lain konstan, kalau harga barang atau jasa turun atau P, jumlah barang yang diminta atau Q akan meningkat dan sebaliknya. Berikut adalah rumusnya. Dalam hubungan permintaan, harga menunjukkan pengorbanan pembeli untuk mendapatkan barang yang dibutuhkan. Pertanyaannya, kalau dibutuhkan pengorbanan yang lebih besar dibandingkan sebelumnya, akan tetapkah pembeli seperti jumlah sebelumnya? Permintaan lebih dari sekedar hanya keinginan. Ingin mobil baru merupakan pertanyaan yang akan menjadi permintaan kalau disertai dengan daya beli atau kesediaan untuk membayar atau willingness to pay. Mengapa antara harga dengan jumlah barang yang diminta mempunyai hubungan terbalik? Alasan utamanya karena efek substitusi. Kalau harga naik, pembeli akan meningkatkan pembelian barang substitusi sebagai pengganti barang yang harga relatifnya naik. Sebagai contoh, kalau harga minuman ringan merek X naik, konsumen akan mengganti dengan menambahkan pembelian minuman merek Y. Kurva permintaan. Tabel permintaan individual menunjukkan berbagai jumlah yang akan dibeli pada berbagai tingkat harga selama periode waktu tertentu. Sebagai contoh, seseorang hobi minum kopi. Beberapa gelas kopi yang akan dibeli pada berbagai tingkat harga selama setahun. Berikut adalah tabel dan kurvanya. Pada tingkat harga Rp1.000 akan dibeli 50 gelas. Kalau harga turun menjadi Rp500, konsumen akan membeli 100 gelas kopi. Sebaliknya, kalau harga naik menjadi Rp1.500, jumlah kopi yang dibeli turun menjadi 40 gelas. Kurva permintaan bergerak dari kiri atas ke kanan bawah dengan alasan konsumen selalu ingin memperoleh harga yang lebih murah dan dapat memperoleh jumlah barang yang lebih besar untuk memasukkan kebutuhannya. Berdasarkan permintaan individual tersebut dapat dicari permintaan pasar. Pengertian pasar menunjukkan suatu negara tertentu, daerah tertentu, atau sekelompok orang tertentu. Kurva permintaan pasar merupakan penjumlahan secara horizontal kurva permintaan individual. Sekian dari saya, mohon maaf untuk segala kekurangan karena mengejar waktu. Cuma itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah memperhatikan. Assalamualaikum. Bye-bye.